Bapak Ibu yang di Bapak hamba yang diberkati Tuhan, memang setelah kita terjun ke sana ada suara-suara yang memang untuk apa sih jadi orang membuat orang memaksakan orang karena hidup dan kebiasaan yang memang sangat tidak bisa dibuat, bisa membuat mereka dengan status spontan berubah. Nah, seringkali juga saya sering sama hamba-hamba Tuhan yang diutus ke sana, baik mahasiswa praktik yang sebulan, 2 bulan, ada yang bahkan setahun. Memang dari sana kerinduan kita cepat sukses, karena di sana sudah ditargetkan kamu harus dapat sekian-sekian jiwa, baru bisa membuat laporannya dinyatakan. Ternyata juga di dalam laporan itu direkayasa. Saya protes, tidak benar kalau direkayasa laporan sampai ke kampus. Nah, ini bukan membuat kita, mungkin ke depan juga pasti ada tantangan di depan kita. Saya juga ingat, walaupun saya bukan latar belakang dari sekolah Alkitab, tetapi saya mengerti dengan hal dalam melayani. Karena saya mengalami lebih dulu, ada yang katakan tinggalkan Tanjung Beringin. Lalu ada suara juga dari hambanya juga, memang dia katakan kita harus adaptasi. Tapi jawaban saya, kita boleh adaptasi, tetapi prinsipnya kita tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, itu hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Harus kita merokok, harus kita minum, harus kita buat ini, harus jemaat bertambah. Nah, saya bukan demikian. Karena semakin hari semakin saya belajar terus dengan hal-hal yang terjadi, semakin saya cari. Ketika saya masih cemas, saya cari ada ayat yang menghiburkan. Di sana saya menemukannya. Wah, disitulah saya merasakan hati saya itu lega, terbuka. Semakin saya terus belajar. Maka sampai hari ini kalau saya ikut, bukan saya ikut-ikutan, bukan bergaya, mau jadi pendeta, mau jadi apa, bukan. Tapi saya rindu supaya kalau dapat pengetahuan saya tetap mempertambah dan saya sampaikan kepada saudara-saudara kita selagi saya bisa melangkah. Ini adalah hal yang mau saya alami selama saya melayani. Bahkan di Tanjung Beringin itu dusun yang terpencil dan sulit dijangkau. Pak Sastra saya bonceng dia pukul-pukul bahu. Pak Sekmat ini menitik kayu bulat pun bisa ya. Saya bilang ya, memang kami sudah tahu dengan merahnya. Nah itulah bagaimana caranya. Itulah bapak-bapak yang diberkati Tuhan, memang tidak mudah. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada jalan keluarnya bagi kita. Sekalipun senang. Memang kerinduan kita mau mencapai jiwa-jiwa. Namun hari ini, tapi hari Minggu kita mau menuju ke tempat ibadah, dia pegang tenggarangnya atau pergi ke ladang. Malah kan yang izin. Bahkan waktu istri saya meninggal pertama pun mereka tidak hadir, katanya kan mau ke ladang Pak. Itu sakit sedihnya, tak terprihatin dengan sesama kita manusia. Tapi itulah hal yang sangat indah sekali ya, dan saya harus menerimanya dan saya tidak bisa menolak. Bahkan itulah, maka Bapak Ibu, Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, memang selama kalau kita terjun dalam pelayanan, memang banyak kita menemukan di sana. Tapi ingat, firman Tuhan yang kita lakukan itu yang kita baca dan kita renungkan tidak akan sia-sia. Kita harus sabar dan menanti sehingga satu saat hamba Tuhan bagi sering kami sharing, kita harus kuat di dalam Tuhan karena sudah ada waktunya. Mungkin satu saat dia akan memanggil Tuhan, disitulah kesempatan kita juga jadi memantapkannya atau kita sampaikan firman Tuhan. Nah, jadi kalau Bapak atau ini berkat Tuhan, memang saya kesulitannya itu memang kita hadapi, tapi berbeda ya. Kalau kita ikut Tuhan berbeda, penderitaan kita Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Saya memandikan gereja, katanya untuk apa mendirikan gereja, tidak satu dua tidak jemaat. Tapi prinsip dan cara berpikir saya ke depan, cara memberitakan Injil menghadapi masyarakat atau lingkungan yang seperti ini harus melalui, saya buat harus tempat ibadah yang agak besar. Caranya melalui perkawinan, melalui Natal, melalui pertemuan-pertemuan bisa kita pakai. Itulah kesempatan kita berikan kabar baik kepada mereka. Disitulah betul. Nah itu sampai ipar saya katakan,
Guru saya nanti itu katanya luar biasa. Kerjaannya sebenarnya tidak pantas bagi kita dia lakukan, tapi sungguh luar biasa. Saya lihat katanya ditanya dengan guru saya nanti itu katanya yang hanya tenang saja. Tenang, saya pun tenang dalam hati, bukan saya bangga, sombong bukan, tapi saya punya pengharapan. Sampai saat itu Tuhan Yesus, Tuhannya kita, karena ikhlas bagi turut selamat kita dan Dia akan berikan segala sesuatunya. Itu yang sekedar saya berikan, memang banyak. Kalau mau melewatkan ini memang di hari pun ya lumayan lah. Karena pandangan juga saya dihina, dicela, guru TBC lah, guru apalah. Dari guru tidak terpakai, itu tidak tahu adab. Tapi itu dia orang Belanda ke orang Jepang kan datang merubah adat istiadat, bukan merubah. Dengan tidak kehadiran saya di sana dalam ikut di situ orang. Tapi puji tahun besoknya dengan keramaian mereka, dia sakit perut datang, Pak Guru tolong berikan obat. Saya ambil obat, saya kasih. Berapa Pak Guru? Saya bilang tidak usah bayar, cuma ingat jangan makan berlebihan, minum berlebihan. Oh, akhirnya mereka benar kata Pak Guru. Nah, baru dia membenarkan, tapi dia sudah kenal. Ini yang luar biasa. Nah, dari situlah gimana? Bujur di guru katanya bujur di guru, benar di guru. Dan bagaimana caranya saya menyampaikan? Saya membawa obat-obatan, saya berikan kepada mereka. Sudah itu, saya dengan caranya Pak, Bapak makan obat ini harus berdoa ya. Macam apa Pak? Saya belum percaya Tuhan, saya belum berdoa. Tuhan berkati obat ini. Saya bilang obat ini memang akar kayu yang diolah oleh orang pintar. Jadi kelihatan kulit kayu, daun kayu. Maka kita makan harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oh iya begitu, iya. Akhirnya di situ orang tua pun ikut sekitar setahun 2 tahun. Ada yang mundurkan diri, tidak mau ibadah lagi. Satu saat dipagut ular, dia pun datang. Tolong panggilan guru katanya. Itu tolong doakan. Saya sudah tahu ini untuk tapi itu nol, tidak mau ibadah. Ada berapa orang yang dipagut ular? Itu memang 3 malam sudah pergi. Tapi sempat saya doakan, cuma doa saya tidak ada damai, tidak sejahtera. Saya rasa karena orang itu sudah menolak Tuhan. Jadi memang pikir entah saya ini salah atau tidak, cuma saya pergi mendoakan tersandat-sandat kayaknya kalimatnya tidak lancar. Itulah memang itu. Karena orang itu kalau saya kira ibadah, nanti saya mati tidak dapat lihat apa. Dia bilang gitu. Jadi waktu meninggal istri saya memang habis berkali banyak-banyak, tapi saya dari tegas tidak usah. Karena saya bilang waktu kita lahir Pak, waktu kedua kita lanjut kan tidak ada apa-apa. Cukup saja kita pakai ya. Itu pakaian selembar 2 lembar udah jadilah. Oh, sampai hari ini mereka masih lontang, tapi kita punya prinsip siap kita di dalam Tuhan. Kata-kata terasa itu yang saya sampaikan.